Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Sulaiman Eskep Mkep. Saya merupakan dosen dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Program Studi Pendidikan Nurse. Spesialisasi saya mengajar pada bidang keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, falsafah, dan teori keperawatan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 4 SKS, yaitu mata kuliah keperawatan keluarga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep keperawatan dan konsep terkait penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga. Kemudian, capaian pembelajaran yang kedua, apabila mahasiswa diberikan data kasus tersebut menggunakan format pengkajian keluarga yang sesuai. Ketiga, mengelompokkan data adaptif dan maladaptif yang mendukung untuk merumuskan masalah keperawatan menggunakan format analisa data. Keempat, menegakkan diagnosis keperawatan sesuai data tersebut. Kelima, merumuskan dan menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga menggunakan format prioritas masalah yang sesuai. Menyusun tujuan tindakan keperawatan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan keluarga tersebut. Ketujuh, menyusun rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan tujuan tersebut, menggunakan format yang sesuai. Kedelapan, memodifikasi rencana tindakan keperawatan keluarga. 9, menghubungkan dampak isu tersebut pada perkembangan keperawatan keluarga. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah keperawatan keluarga ini adalah merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahapan perkembangan keluarga, yang meliputi pasangan keluarga yang baru menikah, keluarga yang menanti kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dewasa, dan masalah-masalah keluarga yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Kegiatan belajar meliputi ceramah, diskusi, dan pembahasan kasus. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah keperawatan keluarga adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep tersebut dan penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga. Apabila diberikan data kasus, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan keluarga. Adapun materi pembelajaran keperawatan keluarga yang pertama pada konsep keluarga, kedua konsep keluarga sejahtera, ketiga konsep keperawatan keluarga, empat ruang lingkup keperawatan keluarga, 5 tren dan isu keperawatan keluarga, 6 proses keperawatan keluarga, 7 asuhan keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang, 8 asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia, 9 konsep asuhan keperawatan keluarga, 10 pengkajian keluarga, 11 perumusan masalah keperawatan keluarga, 12 diagnosis keperawatan keluarga, 13 prioritas diagnosis keperawatan keluarga, 14 perencanaan keperawatan keluarga, 15 evaluasi keperawatan keluarga. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya lakukan dalam satu semester. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya membuka diri berdiskusi, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi saya, biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih giat, fokus, dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan
yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk membahas modul perkuliahan agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan pemahaman mahasiswa terkait konsep keluarga di pertemuan pertama dan kedua, membahas terkait pengertian keluarga, konsep keluarga sejahtera. Pertemuan ketiga, konsep keperawatan keluarga. Pertemuan keempat dan 5, ruang lingkup keperawatan keluarga. Pertemuan 6 dan 7, tren dan isu keperawatan keluarga. Pertemuan 8, melakukan ujian tengah semester. Pertemuan 9, 10, dan 11, pembahasan terkait asuhan keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang. Pertemuan 12 dan ke-13, pembahasan terkait asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Pertemuan ke-14 dan 15, pembahasan terkait membuat asuhan keperawatan keluarga secara mandiri. Pertemuan 16, melakukan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan keperawatan keluarga yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses menyampaikan materi mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya buku karangan Allender, Community Health Nursing, buku asuhan keperawatan keluarga. Kemudian media online digunakan juga untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Kemudian, biasanya di awal perkuliahan, dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom meeting. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom meeting juga biasanya digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method atau collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait keperawatan keluarga serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah keperawatan keluarga, yaitu ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan keluarga. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu robba wa islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali pada mata kuliah keperawatan keluarga. Ya, sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya sesuai dengan jadwal dan rutinitas proses pembelajaran, sebelum memulai ada satu mahasiswa mewakili untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada yang dipersilakan, ya Allah. ولتكن منكم
konsep dasar keperawatan keluarga ya. Kemarin ya kita sudah pertemuan sebelumnya membahas konsep perkuliahan tentang mata kuliah keperawatan keluarga ya. Karena kita ini merupakan saluran kesehatan ya, nantinya kita bisa merawat nanti keluarga, baik itu di rumah kita maupun di masyarakat, di keluarga masyarakat. Ya, terkait mengenai keluarga ya, keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi pelayan penerima ya asuhan keperawatan. Di sini keluarga berperan dalam menentukan asuhan keperawatan yang diperlukan oleh anggota keluarga yang sakit ya. Keberhasilan keperawatan baik itu di rumah sakit akan menjadi sia-sia jika tidak dilanjutkan dengan perawatan di rumah secara baik-baik, benar oleh pelayan atau keluarganya. Jadi secara empiris ini hubungan antara kesehatan anggota keluarga terhadap kualitas kehidupan keluarga sangat berhubungan ya. Jadi keluarga itu merupakan unit terkecil dari keluarga. Bagaimana kita nanti di masyarakat itu mampu merawat keluarga yang sakit ya, begitu. Jadi keluarga juga merupakan bagian dari manusia yang setiap hari selalu berhubungan dengan kita. Jadi selalu berhubungan keluarga manusia yang lainnya. Jadi kadang yang perlu kita sadari sepenuhnya bahwa setiap individu merupakan bagiannya dan keluarga juga semua dapat diekspresikan tanpa hambatan yang berarti ya. Lanjutan ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera ya. Jadi ini menurut undang-undang, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Jadi kalau kita sudah berkeluarga ya, sudah melalui proses yang sah, melalui perkawinan, ada hukum, ada aturan ya, ada hubungan yang baik, bahwa ibu ayah sudah ada hubungan, bisa dikatakan sebagai suami istri atau dikatakan dengan keluarga, baik itu keluarga yang baru menikah maupun keluarga yang sudah memiliki seorang anak ya. Lanjut, definisi keluarga. Jadi keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat ya. Jadi keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat. Kita bisa melihat, contohkan di rumah kita ya, itu merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat ya, itu namanya keluarga. Kemudian terdiri dari 2 orang atau lebih ya, 2 orang atau lebih, itu yang dinamakan keluarga. Jadi kalau kita sudah menjalin suatu hubungan perkawinan suami dan istri, itulah dinamakan keluarga. Ini tadi ada ikatan perkawinan atau pertalian darah ya, itu namanya keluarga. Jadi hidup dalam satu rumah tangga, hidup dalam satu rumah tangga ya, berinteraksi satu sama lain ya. Jadi setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing. Jadi ada perannya masing-masing dalam setiap anggota keluarga ya. Ada ayah itu tugasnya adalah mencari nafkah. Ibu tugasnya adalah mengurus rumah. Bagus sekali ya. Itu kita harus memiliki peran masing-masing. Kita sebagai seorang anak ya, tentunya kita masih harus menuntut ilmu. Mantap ya. Kemudian menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan ya. Kemudian tipe keluarga. Di sini ada beberapa tipe keluarga ya. Ada tipe keluarga tradisional, ada juga non tradisional. Kemudian tipe keluarga tradisional itu ini merupakan keluarga inti. Ada suami, ada istri dan anak-anak ya. Kita bisa lihat di lingkungan kita, di keluarganya orang lain, apakah di keluarga kita. Kalau sudah ada nih suami, ada nih istri, ada nih anak, itu merupakan keluarga inti. Ya, pintar ya. Jadi keluarga ada juga dinamakan dari menurut di ayat ini ada suami istri tanpa anak ya. Pasti ada beberapa di kalangan masyarakat di keluarga mempunyai seperti hal ini ya. Dia sudah berkeluarga beberapa tahun, sudah menjalin hubungan perkawinan, tapi belum diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah anak. Ini juga dinamakan keluarga. Namanya keluarga diet ya. Kemudian ada juga namanya keluarga single parent atau satu orang tua, ayah atau ibu dengan anak ya. Jadi siapa tahu ada yang meninggal ada yang meninggal suaminya atau ada yang meninggal istrinya ya. Anaknya menjadi
yatim atau piatu ya, namanya single parent. Kemudian ada namanya single adult, orang dewasa hidup sendiri. Ada juga keluarga besar ya, extended family. Jadi 1, 2, 3 generasi. Jadi mulai dari neneknya sampai dengan saudaranya, saudara dari mamanya, bapaknya ya, sampai keluarganya 3 generasi semua. Itu namanya keluarga extended family ya, keluarga besar ya. Kemudian keluarga usila ya. Usila itu usia lanjut ya. Jadi suami istri usila. Jadi orang tua yang sudah tua sekali ya, namanya usila. Kemudian ada namanya tipe keluarga non tradisional ini ya, namanya common family ya, beberapa keluarga hidup bersama dalam satu rumah, sumber sama, pengalaman sama ya. Jadi ini satu rasa ya. Kemudian karakteristik dari sistem keluarga ya, banyak nih karakteristik dari sistem keluarga. Yang pertama itu sistem keluarga terbuka dengan ciri-ciri ya, memiliki komponen yang saling berinteraksi, saling ketergantungan. Jadi dalam setiap keluarga memiliki interaksi dan memiliki ketergantungan satu sama yang lain kan. Jadi tidak bisa terjalin hubungan yang baik antara peran seorang ayah, peran seorang ibu tanpa adanya interaksi ya, tanpa ada saling ketergantungan satu sama lain ya. Kemudian karakteristik dari sistem keluarga ini memiliki batasan sebagai filter dalam menerima dan mengeluarkan informasi ya. Kemudian berada dalam sistem yang lebih besar dan subsistem dengan sistem masyarakat ya. Kemudian fungsi keluarga. Jadi terkait mengenai keperawatan keluarga memiliki juga fungsi. Ada fungsinya keluarga dari menurut ini Friedman ya. Ada fungsi afektif, ada fungsi sosialisasi, ada juga fungsi reproduksi ya. Ada juga fungsi perawatan, ada juga fungsi ekonomi. Ya, banyak fungsi-fungsinya di keluarga. Nanti kita juga memiliki fase yang namanya ini. Kita juga akan melalui fase-fase seperti ini ya. Kemudian ciri-ciri struktur keluarga. Ini menurut Anderson Carter ya. Pertama, terorganisir. Jadi saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga ya. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik ya, antara keluarga kakak, adik, ibu, ayah ya. Kemudian ada keterbatasan ya. Setiap anggota keluarga memerlukan kebebasan, tapi mereka juga mempunyai keterbatasan dan menjalankan fungsinya, tugasnya masing-masing ya. Jadi dalam keluarga itu ada sesuatu keterbatasan ya, ada sesuatu hal adik yang bisa mengerjakan, dibantu oleh kakaknya ya, dibantu oleh ibu, dibantu oleh ayah ya. Kemudian ada perbedaan dan kerusuhan. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing ya. Tadi sudah disampaikan sama temannya ya. Keluarga mempunyai peran dan fungsi masing-masing ya. Kemudian struktur keluarga ya. Di sini ada struktur peran keluarga, ada nilai atau norma keluarga, ada pola komunikasi keluarga, dan struktur kekuatan keluarga. Ya, kemudian lanjut perbedaan tahap perkembangan keluarga ya. Jadi ada ini tahap-tahap perkembangan keluarga. Ada namanya menurut Carter and ini family therapy perspektif ini tahun 1999. Ini keluarga antara masa bebas ya, pacaran dengan dewasa muda ya. Jadi ini masa-masa muda yang menjadi hubungan ya. Ini namanya masa-masa bebas pacaran ya. Ada itu keluarga yang masih muda menikah ini yang namanya. Kemudian terbentuknya keluarga baru ya, melalui suatu perkawinan ya. Keluarga baru itu baru-baru menikah ya, artinya baru beberapa tahun sudah kenal, menjadi hubungan dan menikah ya. Itu namanya keluarga pasangan baru. Kemudian keluarga yang memiliki anak muda, anak usia bayi sampai usia sekolah ya. Jadi ini ada keluarga yang memiliki anak muda ya. Kemudian keluarga yang memiliki anak dewasa, kemudian keluarga yang mulai melepas anaknya untuk keluar rumah ya. Kemudian menurut Duval ini terkait mengenai perkembangan keluarga tidak diidentifikasi karena periode waktu antara dewasa dan menikah tak dapat ditentukan ya. Keluarga baru menikah, keluarga dengan anak baru lahir, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga mulai melepas anak sebagai dewasa ya. Kemudian tugas perkembangan keluarga sesuai dengan tahap perkembangannya. Di sini ada tahap perkembangan ya. Ini keluarga baru menikah. Tahap perkembangannya orang kalau baru menikah, ini pertama itu membina hubungan intim yang memuaskan ya. Kita juga nanti melalui proses ini ya. Pasti nanti kalau sudah
kuliah, selesai dari pendidikan, kemudian bekerja, menikah ya. Nah di sini nih nanti keluarga baru menikah itu ini membina hubungan intim yang memuaskan ya. Artinya nanti kalau kita baru menikah ya pasti kita ingin memiliki keturunan ya. Jadi harus membangun hubungan yang harmonis dengan pasangannya masing-masing. Kemudian membina hubungan dengan keluarga lain, teman dan kelompok sosial. Jadi nanti kalau jadi keluarga sudah semua nanti menikah ya menjadi keluarga, harus membangun hubungan tak keluarga tak dari keluarganya istri tak dari keluarganya suami tak, harus bangun dengan baik ya, karena ini mau dipersatukan antara dua pertemuan keluarga ya. Kemudian mendiskusikan rencana memiliki anak ya. Jadi setiap orang yang berumah tangga, yang baru menikah, yang menjalin hubungan pasti ingin memiliki keturunan ya, anak. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Sebagaimana tadi disampaikan membina hubungan intim ya. Jadi di situ nih intinya. Kalau baru menikah kita harus maksimalkan ya membangun hubungan intim ya, membina hubungan intim. Kemudian keluarga dengan anak baru lahir ya. Di sini pasalnya kalau kita baru menikah langsung diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala keturunan anak baru lahir. Di sini tahap perkembangannya ya, mempersiapkan menjadi orang tua. Jadi kita harus nanti memerankan diri kita sebagai orang tua, berantak sebagai seorang ayah, seorang ibu ya. Kemudian adaptasi dengan perubahan adanya anggota keluarga ya. Pasti kita nanti beradaptasi dengan keadaan tak. Jadi seorang ibu ya, pasti nanti mau tidak mau kita harus pintar memasak ya. Seorang ibu perempuan harus pintar memasak. Di situ meskipun sekarang belum bisa memasak, harus pasti nanti bisa kalau sudah menikah, memiliki keluarga baru ya. Kemudian mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan ya. Jadi kalau baru orang menikah itu ya, di situ adalah masa-masanya harus mempertahankan ya, harus membangun membina hubungan yang baik. Kemudian tahap perkembangan selanjutnya keluarga dengan anak usia prasekolah ya. Membina tahap perkembangannya itu memenuhi kebutuhan anggota keluarga ya. Jadi seorang ayah nanti itu harus memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Jadi seorang laki-laki nantinya di sini ya, kalau mau menikah harus dulu sediakan semua ya, papan, sandang, pangan, alangkah baiknya ya. Tadi itulah materi yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang belum dipahami, ada yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, silakan Bu Fikri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana peran perawat untuk meningkatkan fungsi keluarga? Ya, ada pertanyaan temannya ya terkait mengenai peran perawat untuk meningkatkan fungsi keluarga ya. Jadi perawat kesehatan keluarga ya adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan keluarga sebagai unit pelayanan untuk mewujudkan keluarga yang sehat ya. Jadi fungsi perawat adalah membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga dengan cara meningkatkan kesanggupan keluarga melalui fungsi dan tugas perawatan kesehatan keluarga ya. Jelas ya? Iya. Di sini ada temannya yang bisa mereview terkait mata kuliah pada pagi hari ini. Oh ya, silakan. Wah ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini membahas tentang keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, di mana keluarga ada suami dan istri, suami, istri dan anak, suami dan anak, istri dan anak. Kemudian yang memiliki peran masing-masing, di mana seperti ayah mencari nafkah, seorang ibu mengurus rumah tangga, dan anak mencari ilmu. Ya, luar biasa sekali ya. Ternyata materi pada pagi hari ini mudah diterima ya sama teman-teman sekalian. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita terkait mengenai keperawatan keluarga. Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Bila bisa dilihat, pasti berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.